Berawal dari bersih-bersih ruangan, nah saya menemukan ada beberapa router board Mikrotik lama yang pernah saya pakai sebelumnya untuk nge-lab. Jadi di sini sudah ada RB-RB yang legend dulunya. Ada contohnya ada RB750, ada RB450G yang hitam ini. Ada juga RB493, ada 751U, dan yang agak baru ada 931. Nah, kira-kira RB-RB yang lama ini masih bisa dipakai enggak ya? Atau kira-kira nanti dia bisa pakai router OS versi yang terbaru atau tidak? Nah, teman-teman penasaran bagaimana hasilnya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. Oke, saya akan coba dua router board. Salah satunya adalah RB750 yang ini adalah RB yang sangat legend dulu ya. Di tahun-tahun mungkin 2000 berapa ya? 2010 kayaknya ya. Di tahun 2010-2011. Ini adalah RB pertama terkecil Mikrotik, RB750 series, yang mana dia punya ada 5 port ETH dan ini belum ada wirelessnya ya. Jadi zaman dulu mungkin kalau teman-teman lihat ini mirip kayak hub light yang sekarang, tapi ini belum ada WiFi interface-nya. Nah, kalau seingat saya, ini dulu pernah saya pakai, tapi akan saya coba dulu pakai Winbox. Dia kira-kira sudah pakai versi OS berapa, dan nanti akan saya coba upgrade ke router OS terbaru versi 7. Kira-kira performanya masih bagus atau enggak. Nah, yang pertama harus saya lakukan adalah saya harus menyiapkan beberapa operating systemnya atau ROS Mikrotiknya. Jadi nanti teman-teman bisa download di mikrotik.com. Kemudian karena ini mungkin ya, kemungkinan menggunakan versi router OS yang lama, saya juga harus menyiapkan versi Winbox yang lama juga. Jadi saya sudah download juga versi Winbox 2.2.16 ya. Nanti kalau teman-teman pengen download juga, tinggal cari aja di Google, biasanya ada, langsung aja cari Winbox 2.216. Nah, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan nyalain dulu. Adaptornya seharusnya dia pakai 24 volt teman-teman. Sudah saya siapkan. Kemudian nanti saya juga akan nyiapin kabel Ethernet. Seperti biasanya akan saya sambungkan ke laptop. Oke. Nah, di sini sudah nyala dan kebetulan saya ngasal aja sih saya hubungkan ke ETH2 ya, karena akan saya cek dulu ini sebenarnya masih nyala atau enggak, atau OS-nya versi berapa saya belum tahu, karena terakhir kali saya menggunakan RB ini sepertinya di tahun 2012 kalau saya nggak salah ya, untuk percobaan-percobaan. Nah, kita coba pakai Winbox yang biasa dulu. Saya matiin WiFi. Saya coba scanning. Ternyata RB750 ini masih pakai versi OS 5.25. Nah, ini mungkin versi-versi lama yang mungkin teman-teman pengguna Mikrotik yang baru ya, atau adik-adik yang sekarang di SMK Tegasip mungkin malah nggak tahu ya kalau ada versi 5 ya. Karena dulu sebenarnya Mikrotik itu berawal dari versi 3, 4, 5, 6 sampai sekarang di versi 7 ya. Nah, kalau kita menggunakan Winbox yang baru nih, contohnya saya pakai Winbox yang 3.35, saya coba remote, kemungkinan besar nggak bisa, karena biasanya dia kalau pakai versi lama dia juga harus pakai Winbox juga yang versi lama. Nanti ada error seperti ini. Kalau versinya masih belum terlalu lawas, misalnya masih versi 6 gitu ya, itu mungkin kita masih bisa pakai di tools ini. Kemudian legacy mode-nya kita aktifkan. Tapi di sini saya sudah aktifin legacy mode-nya, tetap nggak bisa. Ya, masih error, maka kemudian saya butuh versi Winbox yang lebih lama lagi. Kebetulan sebelumnya sudah saya siapkan, ya sudah saya antisipasi seperti itu. Nah, ini downloadnya di mana? Nanti googling aja, ada Winbox versi 2.216 atau yang 2.18 yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan remote config RB-RB Mikrotik dengan router OS yang masih lawas. Tampilannya seperti ini, nostalgia sekali teman-teman ya. Bentuknya masih nggak terlalu dinamis, ini versi lama 2216.
Kebetulan saya jalankan ini menggunakan Wine. Ya, seharusnya kalau di Windows nggak harus butuh aplikasi emulator, tapi karena saya pakai OS lain, saya butuh emulator ya seperti Wine. Dan cara untuk discovernya kalau yang Winbox versi dulu itu dengan titik 3 ini. Nah, ini kelihatan. Ini seperti ini. Nah, cuman karena ini pakai Wine, begitu saya klik di bagian MAC address-nya, dia nggak bisa ke copy otomatis. Ya, ini memang mungkin salah satu kekurangan di Wine-nya ya, sehingga saya harus ngetikkan manual di sini pakai 7F. Nah, inilah tampilan Winbox versi lama teman-teman. Tidak ada icon-iconnya di sebelah kiri, tapi kita bisa lihat bahwa mikrotiknya masih bisa running, masih bisa jalan, masih bisa nyala. Dan kalau kita lihat memang fitur-fiturnya masih fitur-fitur standar ya. Jadi VPN dari dulu sudah ada memang, kemudian routing dan segala macam memang sudah ada. Tapi kalau untuk yang versi baru atau fitur-fitur baru seperti WireGuard tentu saja di sini belum ada ya. Dan kalau kita lihat di interface, zaman dulu itu masih ada settingan misalnya kayak master port seperti ini, itu untuk switchingnya. Nah, ini akan saya coba upgrade ke versi baru, nanti mungkin di 6.49 dulu, atau kita coba langsung ke versi 7 juga bisa seharusnya ya. Jadi cara upgrade-nya saya akan lakukan dengan beberapa cara. Sebenarnya kalau kita mau upgrade router OS, kita bisa gunakan cara manual. Jadi kita download dulu OS-nya, kemudian kita upload ke Winbox, dan kemudian kita reboot. Nah, atau kita juga bisa pakai net install, dan cara ketiga kita bisa lakukan check for update ketika nanti mikrotiknya sudah connect ke internet. Nah, saya akan coba ketiga cara itu. Kalau mau gampang sebenarnya kita bisa langsung pakai net install. Jadi net install langsung pakai versi 7. Tapi kalau dengan cara manual, dengan upload filenya biasanya kita harus bertahap. Misalnya ini dari versi 5.25, kita ke versi 6 dulu gitu ya. Misalnya versi 6.7, kemudian versi 6 yang terakhir baru ke versi 7.x sekian. Itu bisa dilakukan bertahap seperti itu. Nah, problemnya adalah karena kita mau melakukan upgrade, maka kita harus punya dulu router OS-nya. Kalau kita lihat di mikrotik.com, itu sebenarnya mereka juga ada semacam kayak halaman software arsipnya ya, dari versi-versi lama, cuman kadang-kadang kita nggak menemukan yang versi 6 awal-awal ya, 6.7 dan segala macamnya. Jadi kadang-kadang kalau kita buka di mikrotik.com, misalnya mau download seperti ini, kita bisa masuk ke bagian software, kemudian download archive ini. Kemudian kita cari, kebetulan 750 tadi dia menggunakan arsitekturnya adalah MIPS B. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Walaupun mungkin ini RB yang lawas, tapi Mikrotik masih menyediakan OS-nya. Bahkan untuk yang ini nih, ada MIPS-BE, kemudian PowerPC, itu Mikrotik masih ada support OS-nya sampai di 7 sekian. Nah, kalau teman-teman pengen cari OS yang lain, nanti tinggal di scroll aja ke bawah. Nanti masih ada yang versi 6.9, 11 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen download versi OS yang lawas lagi, misalnya 6.25 atau 6.7 yang awal-awal, biasanya saya lakukan dengan cara melakukan edit linknya. Jadi misalnya ini ya, MIPS-BE 6.9, ini biasanya saya copy. Ya, ini cara ini kadang berhasil, kadang enggak ya. Cuman bisa jadi alternatif. Jadi ini saya edit. Misalnya saya pengen 6.7. Kemudian di enter. Nah, maka nanti dia akan melakukan download versi RouterOS 6.7 walaupun di halamannya sudah tidak ada. Tapi nanti kita bisa lakukan edit manual file downloadnya. Seperti itu ya. Nah, kita akan langsung coba lakukan proses upgrade. Jadi biar nggak terlalu lama, saya akan coba lakukan upgrade dengan langsung menggunakan net install. Ya, sekali lagi karena saya tidak menggunakan operating system Windows, jadi saya akan menggunakan Wine untuk mengaktifkan fitur net installnya. Oke, net install di laptop saya sudah jalan, sudah running ya.
Dan kebetulan sebelumnya saya sudah download beberapa OS, termasuk ada versi 5 di sini. Kemudian saya juga sudah sediakan versi 6 dan versi 7 yang nanti akan saya gunakan untuk melakukan pengetesan si RB750 ini. Cara NetInstall-nya sama dengan langkah-langkah biasanya, hanya saja di sini saya menggunakan versi NetInstall yang lebih lawas lagi. Saya pakai versi 6.7 untuk NetInstall-nya. Nah, cara dapatnya gimana? Sama prosesnya seperti tadi ya. Bisa googling aja, biasanya ada beberapa yang masih menyediakan, atau nanti kita juga bisa ubah link yang ada di mikrotik.com tadi. Langkah NetInstall-nya sama, kita aktifkan dulu netbooting-nya. Ini boot server enable-nya saya aktifkan, kemudian client IP address-nya juga saya isi sesuai dengan atau satu segmen dengan IP yang nempel di ETH saya. Di ETH saya IP-nya adalah 88100, di netbooting-nya saya isi 88.1. Kalau ini sudah, kemudian kita butuh pinset. Ya, tapi karena kita teknisi kadang-kadang kita nggak ada pinset ya. Jadi saya pakai ada kayak pin seperti SIM ejector mungkin juga bisa, atau mungkin pulpen juga bisa, atau mungkin paper clip gitu ya, itu juga bisa. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk menekan tombol reset yang ada di RB Mikrotik-nya. Jadi nanti kita akan manfaatkan tombol reset untuk melakukan NetInstall. Caranya gimana? Kita lakukan aja prosesnya seperti halnya NetInstall pada umumnya. Hubungkan kabel dari laptop ini ke ETH1 sini ya. Karena biasanya default booting di router boot itu di ETH1, atau kalau teman-teman nanti pakai RB yang gede ada tulisan bootingnya gitu. Kemudian di sebelah kirinya ini ada tombol reset. Nah, ini yang nanti akan kita tekan pada saat kondisi router bootnya mati. Kita tahan sampai nanti terdeteksi di NetInstall-nya. Oke, kita lakukan langsung. Oke, setelah kita tunggu lumayan lama ya, karena mungkin RB yang sudah cukup berumur, jadi mungkin prosesnya juga tidak secepat RB-RB yang baru sekarang. Ini sekarang saya sudah bisa memonitor MAC address dari 750-nya di aplikasi NetInstall-nya dengan kondisi ready seperti ini. Ya. Tipsnya adalah teman-teman, tadi mungkin sedikit agak lama karena WiFi di laptop saya masih nyala. Jadi tadi sempat saya matiin dulu, baru kemudian di sini bisa terdeteksi. Nah, kemudian kalau ini sudah ada, tinggal kita pilih OS yang mau kita install di dalamnya. Ingat, ini adalah menggunakan MIPS-B. Ya, sebelumnya sudah saya siapkan di desktop saya. Ada router OS versi 6 dan versi 7. Ada 7.12, ada versi 6.49. Nah, tergantung nanti teman-teman pakai versi berapa. Tapi kita coba aja mungkin dari versi 5.26, kita coba dulu ke 6.497 ya. Ini kita pilih, kemudian langsung kita install. Ya, kita centang seperti ini, langsung kita install. Oke, statusnya sudah finish. Ini sudah oke di sini. Installation finish. Nah, tinggal kita tunggu routernya reboot. Sebenarnya ini juga gambling juga teman-teman. Kita belum tahu ya. Terus terang ini apakah nanti bakalan bisa nyala lagi atau enggak. Kita coba dulu aja tunggu. Biasanya memang proses rebootnya agak lama karena routernya sudah cukup lama ya, dari tahun 2012 sih segelnya tadi saya lihat. Oke, sambil menunggu dengan proses rebootnya, kita coba pakai Winbox yang versi baru, Winbox yang 64 bit, karena tadi sudah saya upgrade ke 6.49 ya. Seharusnya, nah ini kita bisa lihat.
Di sini kita bisa lihat bahwa RB-nya sudah nyala lagi, sudah terdeteksi di sini. Dan OS-nya sudah jadi 6497. Nah, ini kita bisa klik MAC address-nya, kemudian kita connect. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini bahwa RB750 yang tipe biasa ya, karena 750 dulu ada 750 biasa sama 750 GL. Ini berhasil saya upgrade ke versi 6.49.7. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Fitur-fiturnya tentu saja akan nambah dari versi 5.26. Lebih baru juga tampilan Winbox-nya. Nah, kalau masih penasaran lagi, bisa nggak ke versi 7? Kita akan coba lagi teman-teman dengan cara upgrade yang manual ya. Jadi tadi net install ke 49, kita upgrade dari 49 nanti ke 7.12 mungkin ya. Caranya gimana? Sama seperti cara upgrade sebelumnya. Saya harus nyari file OS-nya dulu. Tadi sudah saya simpan di desktop. Nah, saya simpan di sini. Dari desktop ini saya akan upload. Tadi saya simpan di V6 ya, tapi saya di situ punya file yang V712. Nih, saya coba upload saja. Oke, uploadnya sudah selesai. Nah, bagaimana cara upgrade-nya? Kalau kita pakai cara manual seperti ini, setelah filenya diupload, kita cukup melakukan reboot routernya. Kita masuk di sistem, kemudian reboot. Nah, kita tunggu nanti ini berhasil atau tidak ya. Nah, ini sudah bisa terdeteksi ya teman-teman di Winbox, dan kita bisa lihat di sini versinya sudah 7.12. Memang sedikit agak lama ya, mungkin karena memang hardware-nya speknya yang mungkin spek untuk rumahan, atau bisa juga mungkin ada beberapa hardware yang karena memang hardware lama ini mungkin sudah sedikit agak aus kali ya. Karena udah mungkin 10 tahun bahkan lebih ya, lebih dari 10 tahun yang lalu hardware-nya. Ini sudah nyala, kemudian saya connect. Nah, dan hasilnya teman-teman bisa lihat bahwa 750 yang legend ini yang sudah dari tahun 2010-2012 ya, sekitar tahun itu, bisa saya upload, bisa saya upgrade ke versi 7.12. Kalau teman-teman mau pakai versi 7 yang baru, misalnya 7.15, seharusnya sih aman ya, tinggal di upgrade dengan cara net install atau dengan manual tadi. Nah, kalau sudah berhasil seperti apa? Nah, ini bisa kita coba digunakan di jaringan ya. Biasanya kalau saya sih patokannya di CPU load teman-teman. Jadi CPU load-nya ini masih aman atau enggak, karena biasanya seperti mungkin halnya laptop ya, mungkin laptop dengan motherboard yang lama, kemudian teman-teman install mungkin OS yang baru, mungkin sedikit kesulitan dalam memproses data atau OS-nya ya. Begitu juga mungkin di Mikrotik bisa saja kejadian seperti itu. Kita akan coba lakukan beberapa pengetesan. Biasanya sih kalau memang dia processingnya nggak smooth, kadang-kadang kita buka new terminal gitu, nanti CPU-nya bisa naik ya, mungkin bahkan sampai 100%. Kita akan coba lihat. Nah, ini naik sebentar dan turun lagi. Saya akan coba lakukan satu pengetesan. Saya akan coba lakukan import sebuah file atau melakukan konfigurasi gitu ya. Konfigurasi di RB750 ini. Sebelumnya saya sudah siapkan ada satu file RSC. File ini sebenarnya file basic config yang akan saya coba upload ke Mikrotiknya, dan kemudian akan saya coba import ya. Nah, ini sudah ada. Kita coba lakukan import via terminal. Ya, teman-teman bisa lihat proses import basic config yang filenya tidak terlalu gede. Si 750 memprosesnya cukup tinggi, CPU-nya sampai 100%.
agak lama ya, agak lama dia 100%. Kemudian sudah berhasil dan kita coba lihat file config-nya sebenarnya cuma basic config seperti biasa. Ada IP, kemudian ada DHCP client. Nah, kemudian ada firewall NAT kalau kita mau ke internet lewat ETH1. Nah, ini adalah file config biasa. Tapi kalau kita lihat pada saat kita berpindah-pindah menu, tadi si pilotnya kadang-kadang naik sampai 90 sampai 100%. Kemudian kita pindah-pindah lagi misalnya ke new terminal, biasanya paling kerasa. Nah, dia bisa 100% dalam beberapa detik ya teman-teman. Nah, ini menandakan mungkin kita perlu pertimbangkan lagi. Kalau teman-teman punya RB750 dan pengen coba upgrade ke versi baru, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Ya, kalau memang sekarang pakai versi 6 atau mungkin pakai versi 5 ya, kalau teman-teman masih pakai versi 5 masih bagus, ya mungkin pertahankan aja seperti itu. Mungkin teman-teman nggak butuh fitur-fitur yang baru ya, seperti misalnya WireGuard dan segala macam. Tapi kalau mau dicoba boleh, tapi saran saya mungkin 750 ini karena memang RB yang dipakai untuk rumahan, ya memang skalanya dipakai untuk rumahan aja. Ya, kalau untuk dipakai di kantor dengan buka new terminal aja kadang-kadang 100% ini mungkin cukup beresiko ya. Takutnya nanti internetnya jadi intermittent, up down, atau mungkin bahkan sampai nggak jalan sama sekali. Oke, ini adalah hasil dari 750 RB750 yang sudah legend. Yang kedua saya akan mencoba RB450G. Ini adalah RB yang mungkin hampir sama ya, seangkatan juga dengan 750. Cuman dia speknya lumayan lebih gede daripada 750. Kalau dulu 750 ini adalah untuk yang kelas-kelas rumahan, kalau yang 450G ini untuk kelas-kelas Soho dan mungkin jaringannya sudah agak gede lagi. Nah, kita akan coba lakukan langkah yang sama dengan sebelumnya. Jadi akan saya upgrade, saya akan coba net install ya. Saya akan coba pakai versi baru, kira-kira nanti hasilnya sama atau beda dengan si RB750 yang tadi. Oke, teman-teman sudah saya nyalakan RB450G-nya. Seperti biasanya, mungkin ini salah satu RB yang punya konsol port ya. Kalau sekarang mungkin udah jarang ya. Atau mungkin ada tapi bentuknya sudah ETH RJ45 seperti itu untuk konsolnya. Yang punya seperti ini tuh dulu mungkin di RB433, RB493 ini masih punya konsol port seperti ini. Atau mungkin kalau sekarang di RB CCR ada beberapa yang masih punya ya. Nah, ini dulu dipakai untuk melihat proses bootingnya. Tapi untuk saat ini saya akan langsung lakukan install dengan cara seperti yang di 750 tadi. Saya akan pencet tombol resetnya di sini dan ETH1 sudah saya hubungkan ke laptop. Ya, kita akan cek dulu ini OS-nya pakai OS berapa. Cara ngeceknya gimana? Saya akan buka Winbox yang tadi. Ini hanya untuk ngecek OS-nya saja. Kita buka Winbox yang baru versi 3.35 dan ternyata hampir sama dengan 750 tadi. Ini dia masih menggunakan versi 5.26 teman-teman. Nah, langkahnya nanti akan saya lakukan sama dengan yang tadi. Saya net install, upgrade ke versi 6, kemudian nanti langsung ke versi 7. Oke, kita lakukan proses net installnya. Sudah saya aktifkan aplikasinya di laptop. Kemudian saya akan posisikan seperti ini. Karena tombol resetnya ada di sebelah tombol atau sebelah power jack ya, di samping gini. Jadi ETH-nya di sisi kiri, kemudian tombol resetnya ada di sisi sini, sebelahnya. Nah, dalam kondisi router bootnya power off, saya akan pencet tombol resetnya sambil saya pantau di aplikasi net installnya. Ini sudah saya nyalain lagi, tinggal saya tunggu di net installnya. Oke,
lumayan lebih cepat ya dari 750 tadi karena mungkin speknya sedikit di atasnya. Jadi kita sudah bisa lihat di sini di aplikasi NetInstall-nya sudah ready. Kemudian saya coba juga, kebetulan sama-sama MIPS B ya 450 ini. Saya coba lagi ke versi 6.49 dulu. Kemudian saya install. Ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah terdengar tadi ada beep ya. Jadi memang salah satu keunikan dari RB-RB yang lama itu dia ada beepernya teman-teman. Jadi kita bisa tahu OS-nya sudah keload sempurna atau enggak dengan tanda beep-nya. Kalau dia beep-nya sudah 2 kali, berarti OS-nya sudah terload secara sempurna. Di laptop saya juga sudah selesai prosesnya. Selanjutnya akan saya buka pakai Winbox teman-teman. Winbox-nya saya pakai yang versi baru karena tadi sudah saya upgrade ke versi 6.49. Sudah terdeteksi di bawah, saya klik di bagian MAC address-nya, kemudian kita klik connect. Nah, ini adalah tampilan RB450G, dia pakai MIPS-BE di versi OS 6.497. Nggak ada bedanya sih sebenarnya ya, cuman karena memang ini RB lama dan tadi sih kalau saya rasakan prosesnya masih lebih kencang daripada si RB750. Nah, selanjutnya kita akan coba tes yang sama dengan yang tadi. Ya, kita akan coba lakukan tes import ya. Tapi sebelumnya karena ini masih pakai versi 6, kita akan coba upgrade lagi. Nah, saya akan tunjukkan cara upgrade yang ketiga teman-teman. Jadi tadi saya sudah lakukan ada NetInstall. Kemudian yang kedua sudah kita lakukan dengan upload file secara manual, kemudian di reboot. Nah, yang ketiga ini kita akan manfaatkan ini. Kita bisa masuk di menu sistem, kemudian package. Nanti di sini sebenarnya kita bisa klik check for update nih. Nah, tapi ini harus ada internetnya dulu. Nah, bagaimana cara ada internetnya? Saya akan coba nanti hubungkan internetnya di ETH1. Kemudian akan saya coba lakukan upgrade dengan cara ini. Di sini saya sudah hubungkan si RB450G ini dengan internet yang kabel warna biru ini. Ini adalah kabel ke jaringan lokal sini, sudah ada internetnya. Yang ETH2 ini saya hubungkan ke laptop. Nah, jadi konsepnya adalah saya akan lakukan basic config seperti biasa, atau kalau ini saya cukup pakai DHCP client aja ya di ETH1. Agar nanti si mikrotiknya bisa connect ke internet. Dan kemudian saya akan lakukan langkah upgrade yang cukup simple, yakni dengan cara melakukan check for update. Nanti dia akan melakukan kontak otomatis ke servernya mikrotik.com. Nah, caranya gimana? Kita langsung masuk ke settingan Winbox-nya saja. Yang pertama, kita bikin DHCP client dulu. Ini saya bikinnya di ETH1 ya teman-teman. Kita akan coba lihat. Di ETH1 saya bikin DHCP client, sudah dapat IP nih 77 sekian. Dan kita coba ping dulu misalnya ke internet gitu ya. Oke, pingnya sudah jalan. Sudah bisa ke internet. Nah, kalau mikrotiknya sudah connect ke internet, kita cukup lakukan langkah upgrade dengan cara masuk di menu sistem, kemudian package, kemudian check for updates. Nah, nanti dia akan kontak langsung ke server di mikrotik.com. Tinggal kita pilih kita mau upgrade ke berapa ya. Di sini ada beberapa channel, ada yang long term, ada yang stable. Kalau teman-teman pengen ke versi 7 ada testing dan juga ada development. Ini nanti sudah langsung ke versi 7. Nah, sekarang akan saya coba upgrade RB450G ini ke versi 7.12. Saya pilih yang development. Atau kita coba yang upgrade ini. Nah, sama ya. Yang testing, development sama upgrade kebetulan versinya sama ini. 7.12. Nah, ini akan
langsung saya lakukan download dan install. Ya, kita tinggal tunggu downloadnya saja. Ini sebelah bawah ada progresnya. Nanti otomatis mikrotiknya juga akan langsung reboot otomatis. Oke, proses upgrade-nya sudah selesai. Saya coba buka di Winbox, sudah terdeteksi juga. Kita coba buka lagi di sini. Ya, dia sudah menggunakan versi OS-nya. Kita bisa lihat di bagian atas. Ada versi OS 7.12.1. Nah, kalau dari versi ini kita coba cek for update lagi. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada long term, ada stable, ini sudah versi 7 semua. Dan dia sebenarnya bisa ke versi, bahkan ke versi 7.16 beta 2. Ini yang paling baru. Jadi sebenarnya walau RB Mikrotik lama ya seperti RB 450 atau 750, Mikrotik itu masih menyediakan OS yang kalau kita butuh mau upgrade sampai ke versi terbaru ya. Ini bahkan yang beta aja dia sudah disediakan. Tinggal kalau teman-teman pengen coba langsung download dan install saja. Oke. Sudah ada di versi 7.12 dan saya akan melakukan pengetesan seperti halnya di 7.50 tadi. Saya hapus dulu DHCP client-nya. Saya akan coba upload file config dan kemudian kita coba lihat berpindah-pindah menu apakah dia CPU-nya juga akan naik juga seperti halnya 750 tadi. Kita coba upload saja file basic config-nya. Kemudian kita buka new terminal sambil saya monitor di bagian CPU load-nya sebelah kanan atas di sini. Nah, kita bisa lihat. Saya coba gedekan. Nah, seperti ini. Saya coba akan import file config-nya. Ya, sebelum tadi sempat 100% ya, tapi cuma 1 atau 2 detik, ini filenya sudah selesai di execute, basic config-nya sudah berhasil di import ulang ya. Kita bisa coba cek di sini ada IP address, kemudian ada NAT juga kalau mau ke internet tadi. Ya, tapi kalau kita lihat perhatikan di sini teman-teman ya, kita pindah-pindah menu, saya coba pindah-pindah menu di sini. Kemudian bisa kita coba buka terminal. CPU load-nya si RB450 ini masih aman ya. Ini kita bisa lihat di sini. Kita buka coba new terminal, tadi naiknya cuman di kisaran 10%. Kita coba lakukan proses misalnya export ya, export itu mengambil config. Nah, dia memang sempat 100% ya sebentar. Oke, kita coba buka menu-menu yang lain lagi. Terminal ini masih aman ya. 10%, 11%. Ya, selain import kita bisa coba, ini di sini saya coba ekspor. Tadi sempat naik 100% tapi cuma 1 atau 2 detik ya. Dan ini masih lebih aman daripada si RB750 yang tadi. Nah, ini kita juga bisa lihat pada saat ekspor menampilkan semua config pun tadi hanya naik sedikit sebentar 100%. Kemudian dia balik lagi ke di kisaran 2, bahkan mungkin hanya 1% ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya adalah si RB450G ini masih mungkin ya masih bisa digunakan untuk skala jaringan yang lebih gede daripada si RB750. Walaupun sama-sama bisa di-upgrade ke versi 7.12, tapi secara performa menurut saya lebih nyaman atau lebih bagus si RB450G ini.
Karena tadi saya coba buka-buka menu, buka terminal, ya, melakukan ekspor, melakukan import, ini CPU loadnya masih terbilang cukup rendah. Jadi kalau kita lihat di 750 tadi mungkin kita buka IP saja dia 100% gitu ya. Kita buka firewall saja juga sudah 100%. Ya, tapi ini adalah di sisi konfigurasinya teman-teman. Jadi kalau untuk melewatkan trafficnya menurut saya tetap akan sesuai dengan kapasitas CPU-nya masing-masing. Jadi memang karena awalnya memang 750 sama 450 ini desainnya beda, skala jaringannya beda, maka di upgrade ke versi 7 pun ya kerasanya juga akan beda. Ya. Masih lebih bagus, masih lebih nyaman di RB450G. Ini berarti sebenarnya kalau teman-teman masih punya RB450G sekarang di tahun 2024 ini, teman-teman masih bisa menikmati fitur-fitur baru di versi 7 dengan cukup nyaman. Jadi masih bisa mungkin dipakai di rumah, atau mungkin buat nge-lab, atau mungkin bahkan dipakai di kantor-kantor dengan skala-skala jaringan yang kecil ya, mungkin karyawannya 50, mungkin karyawannya 15, 20 itu masih oke lah gitu. Oke teman-teman, itu tadi percobaan saya untuk upgrade ya versi OS di RB yang legend seperti ini. Ada dua hal teman-teman, bahwa satu, kalau teman-teman masih punya RB yang lama masih bisa dicoba untuk dipakai atau untuk digunakan. Jadi walaupun mungkin versinya mungkin masih lawas, tinggal kita upgrade aja ke versi terbaru kalau memang teman-teman pengen pakai fitur-fitur yang baru. Tapi kalau teman-teman nyaman di versi itu dan CPU-nya aman, performanya aman, tetap masih bisa dipakai walaupun pakai versi lama. Untuk misalnya fungsi DHCP, routing dan segala macam harusnya masih ada. Nah kemudian kalau teman-teman pengen beli router bot, jangan lupa langsung aja kunjungi di citraweb.com atau di marketplace yang teman-teman dengan nama toko Citraweb. Karena dengan beli di Citraweb, kalau teman-teman masih punya RB lawas seperti ini, mungkin dalam kondisi mati atau mungkin dalam kondisi rusak, kita masih bisa bantu untuk perbaikan. Tapi syaratnya harus segel garansi Citraweb, contohnya seperti ini nih. Walaupun dari tahun 2012 kita masih bisa bantu perbaikan kalau memang RB-nya dalam kondisi rusak. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.